Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua. Semoga tetap semangat dalam melaksanakan daring BK meskipun dari rumah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pengembangan kecerdasan majemuk dengan cara unjuk karya kelompok. Apa itu kecerdasan majemuk? Atau biasa disebut multiple intelligence. Kita cari tahu dulu pengertiannya. Kecerdasan, menurut Howard Gardner, adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan produk yang mempunyai nilai budaya. Selanjutnya, menurut Howard Gardner, setiap individu itu memiliki paling tidak 8 jenis kecerdasan di dalam dirinya, yang biasa disebut dengan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Apa itu multiple intelligence? Secara garis besar kita pahami ya, kecerdasan itu ada seperti yang disebutkan paling tidak setiap orang memiliki 8, yaitu terdiri dari linguistik, logik matematik, spasial, kinestetik, jasmani, musikal, dan interpersonal dan intrapersonal, serta naturalis. Kita bahas satu persatu ya. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi bisa dibilang orang yang mempunyai kecerdasan linguistik adalah seorang pembaca berita, pendongeng, presenter, editor, seorang wartawan, dan lingkup pekerjaan atau karir yang berhubungan dengan berbicara lainnya. Selanjutnya, kecerdasan matematis atau logik matematik adalah kemampuan seseorang untuk mengolah angka dan menggunakan logikanya atau akal sehatnya dengan baik. Profesi yang berhubungan dengan kecerdasan ini adalah pengolah data, ahli matematika, ahli statistik, seorang peneliti, seorang ahli logika, programmer, dan lain sebagainya. Berhubungan dengan logika. Itulah kecerdasan logik matematik ya. Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan spasial, yaitu kemampuan untuk mempersepsi dunia secara spasial atau bagian dari yang dilihat secara akurat. Jadi orang yang punya kemampuan untuk melihat dari beberapa sudut pandang yang tidak semua orang bisa memilikinya. Contoh profesi yang berhubungan dengan kecerdasan spasial adalah seorang perancang busana, pencipta, penemu, seorang pemburu, seorang pemandu, dan sebagainya. Baik, dilanjutkan lagi ya. Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik atau jasmani, berhubungan dengan olah gerak. Karena kecerdasan kinestetik adalah orang yang punya kemampuan menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk mengekspresikan ide maupun perasaan yang dimilikinya. Jadi orang kinestetik ini biasanya cenderung berbicara sambil bergerak. Nah, untuk orang yang punya kecerdasan kinestetik adalah seorang penari, pengukir, ahli bedah, penata rias, atlet, seorang mekanik, ataupun aktor. Dan banyak lagi yang lainnya. Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan musikal atau kecerdasan yang berhubungan dengan musik, yaitu kemampuan menangani berbagai bentuk musik dengan cara mempersepsi, membedakan, mengubah, dan mengekspresikan segala jenis musik.
Orang yang punya kecerdasan ini biasanya adalah seorang penikmat musik, kritikus musik, komposer, komponis, seorang penyanyi, dan lain sebagainya. Berhubungan dengan dunia musik ya anak-anak. Selanjutnya untuk kecerdasan yang selanjutnya adalah interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan persepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, serta perasaan yang dirasakan orang lain. Orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal biasanya adalah seorang PR, negosiator, seorang sales, entertainer, seorang pekerja sosial, dan sebagainya. Karena dari profesi ini menuntut seseorang yang mempunyai empati yang tinggi. Dan kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang dimiliki orang-orang tersebut. Selanjutnya, kecerdasan selanjutnya adalah intrapersonal. Ini kebalikan dari yang tadi, yaitu kalau intrapersonal ada suatu kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Jadi orang yang punya kecerdasan intrapersonal ini lebih cenderung memahami dirinya, lebih bisa mengembangkan dirinya. Biasanya adalah seorang filsuf, seorang peneliti, psikolog, seorang perenung, dan lain sebagainya. Baik, untuk kecerdasan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis, yaitu keahlian mengenali dan mengkategorikan spesies, flora, fauna di lingkungan sekitar. Orang yang memiliki kecerdasan naturalis ini biasanya sangat suka berhubungan dengan alam. Profesinya biasanya adalah seorang ahli biologi, penjaga hutan, dokter hewan, hortikulturis, dan sebagainya. Insinyur pertanian juga termasuk di dalamnya. Segala profesi yang berhubungan dengan alam adalah semua yang berhubungan dengan kecerdasan naturalis. Itu tadi 8 kecerdasan secara rinci dan profesi apa yang cocok sesuai dengan kecerdasan tersebut. Sekarang kita lihat unjuk karya kelompok yang sudah pernah dipraktekkan di kelas, tepatnya di kelas SMP Negeri 2 Pare, Kediri, pada kelas 9. Pada kelompok ini adalah kecerdasan linguistik. Coba kita putar apa yang sudah pernah dilakukan. Jadi Pak, boleh saya tulis bentar. Selamat siang. Adalah kembalikan dari kata jika kita balik adalah selamat siang. Oke, saya percepat ya. Jadi salah satu contoh yang sudah pernah dipraktekkan adalah membuat acara talk show, karena pada kecerdasan linguistik salah satunya adalah kemampuan dalam berbicara dan mengolah acara ya. Di dalam pelaksanaannya diadakan talk show linguistik. Karena itu akan merugikan diri kita sendiri kan ya. Contohnya kita bisa lihat dari kejadian-kejadian akhir ini yang nggak perlu kita sebutkan apa itu, tapi yang jelas itu sangat bukanlah hal yang baik, hal yang buruk. Oleh karena itu, di sini kita akan memberikan beberapa motivasi kecil. Itu tadi kilasan yang sudah dilakukan oleh kakak kelas kamu kelas 9H terkait kecerdasan linguistik, yaitu mengadakan talk show yang dilakukan sebelum pandemi terjadi. Selanjutnya,
Ini adalah acara puisi dan pantun linguistik, karena kecerdasan linguistik juga berkaitan dengan bahasa dan tulis-menulis, maka dalam kecerdasan linguistik juga menampilkan puisi dan pantun karya mereka yang dibacakan di depan kelas. Harapan yang kandas. Aku berjalan menyusuri jalan setapak. Ada sebuah Singkat-singkat saja supaya paling tidak punya gambaran. Ini yang baca kedua adalah pantun pantun. sambil berkaca. Tak bernyawa disimpan di otak, paling dibenci ayolah ditebak. Simpan di otak. Ya, itu penampilan yang ditampilkan oleh kelompok linguistik. Selanjutnya adalah kelompok musik. Apa saja yang telah ditampilkan? Kita lihat sekilas-sekilas cuplikannya. Itu tadi. Selanjutnya, gimana tampilan keseluruhan? iya, itu tadi penampilan kelompok musik di mana satu kelompok menampilkan suatu pertunjukan musik sederhana, kemudian dari anggota kelompok yang lain memberikan komentar terkait tampilan musik yang ditampilkan di kelas tersebut. Dengan menyanyikan lagu Kemarin judulnya. Selanjutnya adalah kelompok kinestetik. Kelompok yang berhubungan dengan kinestetik atau jasmani, yang berhubungan dengan bergerak ya. Apa saja yang sudah ditampilkan kita lihat. Kalau bisa dapat hadiah apa? Dapat satu porsi ayam geprek. Itu tadi tampilan dari kelompok kinestetik yang menampilkan sebuah game sederhana dengan menggunakan alat atau media stipo ya. Selanjutnya dari kinestetik juga ini menampilkan sebuah kreasi senam yang mereka ciptakan sendiri. Jadi dari kelompok kinestetik juga menampilkan sebuah tampilan karya, yaitu membuat game kreasi sendiri dan tampilan senam dengan gaya kreasi mereka sendiri. Itu tadi contoh-contoh kelompok bakat yang sudah pernah ditampilkan di kelas. Nama gamenya adalah game Stipo Flip dan senam Sajojo. Selanjutnya untuk kelompok yang lain adalah kelompok campuran, yaitu kelompok perpaduan dari musik interpersonal. Assalamualaikum, kami dari kelompok bakat interpersonal musik mau menampilkan bakat kami dengan mengoper lagu yang berjudul Kalibata dari Kerusakan. Saya Nurul, saya Novita, saya Nila, saya Syefinda, saya Nisa. Selamat menyaksikan. Apakah arti sepak kawan sejalan jika hanya
Selanjutnya, selain menampilkan perform musik, mereka juga menampilkan suatu tampilan di mana mereka membantu teman dalam penyelesaian sebuah permasalahan. Seperti istilahnya seorang konselor atau psikolog yang membantu kliennya bersama-sama membantu mencari pemecahan atau solusi masalahnya. Sampai pada saat ini, Indah, Kauri, dan Kauri menjadi Ini ditampilkan dalam bentuk masalah yang sama seperti kemarin. mini drama ya. Ternyata kejadian ini sampai pada telinga kepala sekolah, yaitu ayah Kauri dengan Indah. Dan seharusnya kalian memberi dengan cara seperti itu. Karena kalian bisa saja merusak mental seseorang dengan cara seperti itu. Ya, itu tadi tampilannya lain dari kelompok musik interpersonal, yaitu simulasi cara menyelesaikan masalah bila saja menghadapi problem atau permasalahan tersebut di kehidupan nyata. Selanjutnya, kelompok visual dan spasial. Ini adalah berhubungan dengan menggambar ya. Contohnya adalah membuat desain, membuat poster, slogan, atau ajakan yang bisa membantu atau mengajak orang lain ke arah yang lebih baik. Baik, itu tadi beberapa tampilan. Selanjutnya ada lagi kah dari kelompok bakat yang lain? Kelompok bakat selanjutnya adalah kelompok intrapersonal. Mereka menampilkan apa kira-kira? Yang pertama adalah mempresentasikan apa yang menjadi cita-cita, impian, dan harapan mereka dan bagaimana upaya yang sudah mereka lakukan untuk meraih mimpi-mimpi tersebut. Kemudian kelompok yang selanjutnya adalah kelompok interpersonal melakukan simulasi. Orang tuanya harus bisa melakukan tindakan keras, yaitu merampas atau menyita HP dalam jangka Itu contoh penyelesaian problem atau permasalahan yang lain. Ini dari kelompok yang lain, kelas lain, yaitu simulasi memimpin rapat yang baik seperti apa. Selanjutnya, bagaimana tangga karya kelas 9H SMP Negeri 2 Pare yang sudah ditampilkan tadi? Dari tangga karya itu, yang pertama mendapatkan poin tertinggi adalah kelompok linguistik, yang kedua kelompok gabungan, yang selanjutnya adalah kinestetik, yang selanjutnya keempat adalah visual spasial, kelima interpersonal, keenam kelompok musik, terakhir kelompok intrapersonal. Itu tadi sekedar menyampaikan sharing apa saja yang sudah dilakukan kelompok kecerdasan yang sudah dibagi-bagi dari kakak kelasmu. Dan harapan Bu Atus, semoga apa yang sudah Bu Atus sampaikan, paling tidak kalian sudah bisa memahami ada 8 tipe kecerdasan yang kalian bisa pahami, kira-kira kalian lebih condong ke arah mana. Dan dari kecerdasan tersebut, kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk mengembangkannya, sehingga bisa kalian asah untuk mencapai karir impian kalian. Itu yang bisa Bu Atus sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, dan bila ada kesulitan silahkan konsultasikan melalui grup WA ataupun melalui Microsoft Teams kelas kita. Sampai ketemu minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua dan tetap semangat belajar dari rumah.